benar-benar. Apalagi ternyata di zaman sekarang kita tuh darurat kesehatan mental, tau gak Zaf? Iya sih. Iya sih banyak loh. Iya kan? Kasusnya udah banyak banget. Tenang Zaf, ini baik lagi ya karena kita di dunia digital di zaman sekarang. Lo bisa dapat gratisan ya, kita mau konsultasi RT0 Boleh. sama seorang psikolog. Ada Mbak Indah Sundari J yang akan ngebahas tentang Indonesia darurat kesehatan mental terutama pada remaja. Selamat pagi Mbak Indah. Pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Masya Allah, tabarakallah, cantik banget Mbak Indah. Ya Allah, cerah banget. Masya Allah, amin. Terima kasih. Dengan sinar Beneran. matahari ini. Iya, ini kayak ada cahaya ilahi, sumpah. Jadi ada shadingnya ya? Iya, cerah banget. Mbak Indah, sehat? Alhamdulillah sehat. Teman-teman gimana, sehat? Alhamdulillah. Kalau fisik mungkin sehat ya, tapi kalau Aduh. mental kita nggak pernah tahu ya. Nah itu dia. Aduh, Tapi di zaman sekarang kita harus jawabnya kayak gitu tahu. Bener Iya sih. kan? Fisik mungkin oke ya. Ah, Kalau bisa mental kayak ya gitu ya. iya kan? Ibaratnya kalau fisik mungkin kita bisa jag gua ringkas, tapi kalau misalnya masalah mental kita nggak pernah tahu. Siapa yang tahu kan? Nah, kita mau nanya nih karena tadi sempat ngebahas tentang kesehatan mental. Di zaman sekarang ternyata dengan ada sosial media, dengan ada dunia digital ini Yes. gitu ya, itu bisa jadi bumerang gitu kan. Nah iya benar-benar. Terutama untuk para remaja kita yang mungkin kalau angkatan-angkatan kita, oke, angkatan aku ya, mungkin kalian masih pada muda ya. Angkatan aku kan kita mengalami peralihan. Waktu muda mah di tengah-tengah kondisi mental aku yang masih belum stabil, belum ada tuh yang namanya sosial media. Udah ada, tapi maksudnya nggak terlalu ramai kayak sekarang. Iya, Jadi aku tumbuh besar di kondisi yang ibaratnya kalau kata anak zaman now, aman-aman aja gitu. aman aja. Aman aja. Pas sosial medianya sudah canggih-canggihnya, aku sudah cukup dewasa untuk kemudian memahami, oh aku punya batasan nih. Tapi kan anak-anak zaman now, dari dia orok sama orang tuanya dibikinin Nah, Instagram, iya. supaya nge-tag namanya gak kepake sama orang lain dulu. Kan intinya gitu Iya. kan. Nah ini tuh gimana sih, kita pengen nanya nih, kesehatan mental ternyata di era zaman sekarang, segitu pentingnya kah untuk orang-orang atau warga plus 62? iya, oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kesehatan mental, kalau ditanya zaman sekarang tuh penting apa enggak, sebenarnya kesehatan mental tuh dari dulu penting ya. Tapi bedanya kalau dulu kan masih banyak orang-orang yang mungkin tabu gitu ya terhadap pembahasan terkait kesehatan mental. Banyak yang berpikir bahwa oh kalau meminta pertolongan atau bantuan ahli terkait kesehatan mental itu sama dengan kena gangguan jiwa. Dulu banyak yang berpikir seperti itu. Nah kalau zaman sekarang mungkin karena literasi digital juga sudah semakin banyak, jadi orang-orang juga sudah semakin aware sebenarnya terhadap kondisi kesehatan mental. Tapi apakah makin kesini kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang harus semakin diperhatikan? Sebenarnya aku setuju. Kenapa? Karena sekarang itu kan sebenarnya era digitalisasi ya Kak ya. Jadi kayak semua tuh serba cepat gitu, semua tuh ada di sosial media. Dan pada akhirnya tanpa kita sadari, sosial media ini menjadi satu fasilitas yang kemudian membuat kita tuh secara tidak sengaja dapat banyak tuntutan secara sosial dari sosial media. Kita ngelihat bagaimana orang-orang berkembang pesat, bagaimana orang-orang punya A, punya B, punya C, sementara kok kita di sini-sini aja ya. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian akhirnya tanpa kita sadari jadi kayak demand tersendiri buat kita, ngasih tuntutan tersendiri buat kita, dan kemudian kita cenderung jadi memaksakan keadaan. Nah itu yang mungkin akhirnya membuat kenapa sih zaman sekarang ini awareness terhadap kesehatan mental itu harus lebih ditingkatkan dan jadinya lebih diperhatikan. Tapi kalau kesehatan mental ini penting atau enggak, sebenarnya dari dulu sama-sama penting. Tapi karena demand yang dimunculkan melalui sosial media sekarang yang sifatnya cepat banget perputarannya, jadinya memang membuat kesehatan mental ini menjadi hal yang amat sangat lebih dibutuhkan sekarang untuk diperhatikan oleh masyarakat gitu. Iya, mungkin bisa dibilang kalau di zaman sekarang mungkin tuntutannya jauh lebih tinggi begitu ya dengan adanya media sosial dan juga kecanggihan teknologi kayak sekarang. Miris sih, dan aku ngerasain banget mungkin kalau di zaman dulu kayaknya nggak ada pressure-pressure yang tadi kata Mbak Indah bilang gitu ya. Kalau zaman sekarang kita buka YouTube, orang-orang pada pamer rumah, pamer mobil, pamer motor, pamer tas segala macam. Iya. Wah, walaupun itu kita nggak tahu asli apa enggak, tapi pamer aja dulu, ya kan? Tapi mental kena nih. ada aja di mental. bener. Kayak, aduh. Meskipun, iya kan kita nggak tahu dia asli apa enggak, tapi begitu Iya ngeliat, udah. kok si ini bisa punya ini, gua Iya. nggak bisa.
Nah, tapi yang takut kan gitu, Zaf. Iya, jadi terus-terusan kan egonya. Udah gitu, kadang-kadang di zaman sekarang kita bisa menghalalkan segala cara just to get the thing that we want. Bener. Dan kita nggak bisa provide itu. Bener, apalagi karena sekarang juga kan udah banyak banget pinjaman dan segala macam yang akhirnya terlilit hutang, akhirnya mental juga kan jadinya kan. Dan itu sebenarnya sangat-sangat berpengaruh ya, apalagi udah main ke area ekonomi dan segala macam, udah sih. Iya, itu dia. Betul, emang harus dikuatkan mentalnya. Tapi by the way, Menda, kalau misalnya aku pengen nanya deh, apa aja sih biasanya tanda-tanda masalah awal kesehatan mental? Mungkin ada tanda-tanda tertentu dan mungkin apa aja yang dilakukan nih kalau misalnya udah, aduh kayaknya udah begini nih, apa yang harus nextnya dilakukan? Oke, jadi kalau kita ngebahas kesehatan mental itu sebenarnya spektrumnya luas ya Kak ya. Jadi kayak ada dari mulai permasalahan normal, terus normal bermasalah sampai abnormal. Nah itu spektrumnya tuh seluas itu. Jadi sesuatu yang terlihat normal aja bisa jadi ngelit kita ke permasalahan mental yang lebih berat sebenarnya. Makanya kenapa tadi aku bilang awareness kita sendiri nih terhadap diri kita, terhadap kesehatan mental kita tuh sekarang jadi hal yang sangat penting. Tapi kalau ditanya apa aja sih tanda-tanda yang menunjukkan bahwa oh ini kesehatan mental kita nih sudah mulai terganggu nih gitu. Kita bisa lihat sebenarnya dari 3 aspek terdekat di kehidupan kita. Pertama, aspek personal kita. 2, aspek sosial. Dan yang ketiga, aspek pendidikan atau karir kita. Kalau ternyata ada yang terganggu di antara ketiganya ini, bisa jadi sebenarnya kita sudah butuh bantuan. Entah bantuan secara personal atau bantuan secara profesional. Contohnya apa? Misal di aspek personal, kita sudah mulai kehilangan nafsu makan sama diri kita sendiri. Kita udah mulai nggak bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Atau bahkan untuk melakukan hobi yang selama ini kita suka aja, kita udah mulai nggak mau. Mulai menghindari orang-orang terdekat misalnya, itu secara sosial gitu ya. Terus kayaknya tuh kalau orang-orang yang kerja nih biasanya dia jadi bawaannya tuh kayak males kerja, nggak mau ketemu atasannya, tiap ketemu atasannya takut dan sebagainya. Terus kita juga bisa lihat di aspek karir dan pendidikan kita. Kita masih semangat nggak sih jalanin aktivitas karir ataupun pendidikan kita? Masih punya motivasi nggak sih untuk berkarir? Nah, kalau ternyata sudah ada hal-hal yang mengganggu dan ini sifatnya menetap, katakanlah sudah lama, sudah lebih dari 1 bulan, tandanya kita butuh bantuan secara personal dulu. Apa nih bantuan secara personal? Mungkin kita harus cerita dulu sama orang-orang terdekat, entah keluarga, pasangan, sahabat, kerabat. Untuk apa? Untuk mendapatkan validasi, untuk mendapatkan pemahaman bahwa oh kita nggak sendirian, ada yang dengerin kita, ada yang ngertiin kita, ada yang mau nemenin kita. Tapi kalau ternyata misalnya, oh nggak ada, aku nggak bisa percaya sama siapa-siapa, orang-orang terdekat aku justru tidak memvalidasi perasaan aku, atau zaman sekarang kan anak-anak suka bilang, ya cerita sama dia malah adu nasib gitu kan. Jadi akhirnya nggak mau deh gitu cerita sama dia lagi. Nah nggak apa-apa untuk kita datang ke profesional, entah itu psikolog ataupun psikiater, untuk kemudian melakukan sesi konseling, meminta bantuan secara profesional. Berarti ini kan ada beberapa, ini based on my experience ya. Jadi ada beberapa teman aku yang di masa, aku kenal dari SD, kemudian masuk era remaja, kemudian mereka tuh berubah total. Let's say yang dulunya, ini mohon izin ya, dulunya misalnya dalam keadaan badannya overweight, tiba-tiba waktu SMP atau SMA berat badannya jadi turun. Dan ketika ngobrol sesama orang tua, jadi kayak ibuku ngobrol sama ibunya dia ngomongnya, ibunya tuh malah ngomong, enggak emang anakku tuh alhamdulillahnya banget glow up. Jadi dia tuh tiba-tiba jadi sadar akan penampilan, dia dia apa gitu. Padahal dalam kondisi kita sebagai teman-temannya ngerasa, iya dia jadi lebih cantik, tapi kondisinya kok dia jadi pendiam, dia jadi nggak lagi ramah sama kita. Berarti ini sebenarnya bukan cuma glow up aja, bisa jadi itu tanda-tanda dia punya gangguan kesehatan mental gitu ya. Bisa jadi, karena sebenarnya gini kan, oke lah, glow up itu kalau kita ngomongin glow up ya Kak, glow up itu kan sesuatu yang harusnya di embrace gitu loh ke diri sendiri, dinikmati, diterima, disyukuri gitu. Tapi kalau seiring dengan glow up ya seseorang justru malah mengubah dia secara personal gitu, itu yang justru menjadi pertanyaan besar buat kita. Kenapa ya gitu? Ada apa nih gitu? Dia melewati apa kemarin gitu sampai oke, secara fisik gitu ya, secara fisik kita lihat kayak dia baik-baik aja, dia nggak ada masalah apa-apa, tapi secara mental kita lihat ada yang berubah nih gitu di dia. Nah ini kan juga bisa masuk ke dalam sebuah problem, bisa jadi memang ada permasalahan mental tertentu juga yang mungkin dia hadapi. Padahal sebenarnya kalau misalnya ya kita tuh nggak usah ngejar-ngejar glow up atau glowing sih menurut gue. Yang penting ketika lo di dalam satu ruangan yang gelap lo bisa cerah, glow in the dark.
Go in the Itu dark. itu udah lebih dari cukup buat aku ya. Kamu jadi stiker, Yang di stempel, langit-langit tuh gak sih ada bintang-bintang, bulan. segede gini. Iya, gini-gini tapi gue nempel. Takut. Takut, gue kabur sih jujur. Gue langsung kena mental itu fix. Langsung kena mental. Tapi gara-gara, iya ada Aryo di langit-langit gue. Serem. Kebayang ya Mbak ya, serem kan? Tapi oke, ini pertanyaan aku lagi karena dari based on my experience gitu ya. Karena kita bicara tentang remaja, maka sebenarnya kalau ditanya peran dari orang tua itu harus sejauh mana? Apakah kemudian ketika misalnya dia merasa atau melihat ada tanda-tanda tadi pada anaknya, maka dia harus involve di dalamnya, atau memang ya kita tuh sebagai orang tua harus tahu kapan kita harus narik, kapan kita harus ngulur. Karena takutnya ketika kita terlalu nge-pressure anak ini, si anak ini malah mencari dari luar yang takutnya kita nggak bisa kontrol tuh. Seperti apa sih Mbak Indah? Sebenarnya kalau ditanya apakah orang tua harus involve gitu ya di kehidupan anak remaja, orang tua itu justru harus involve di setiap tahap perkembangan anaknya. Jadi dari mulai anak ini lahir, dia masih bayi gitu ya, terus dia tumbuh menjadi seseorang yang lebih besar sampai remaja dan akhirnya bahkan sampai dewasa, orang tua itu sebenarnya harus involve ke setiap proses tumbuh kembang anak. Tapi bedanya dikasih jarak atau fasilitasnya saja yang berbeda. Misal, kalau dulu waktu anak-anak masih kecil, masih bayi, ya involve-nya pasti mungkin 100% gitu katakanlah. Karena anak juga kan masih membutuhkan bantuan dari orang tua secara utuh. Mereka mungkin butuh dibantu untuk jalan, butuh dibantu untuk makan, butuh dibantu untuk bimbingan dan segala macam. Tapi ketika anak mulai dewasa, tetap ada involve, tetap ada keterlibatan, tetap ada bantuan, tapi dikasih space juga nih untuk anak bisa melakukan sesuatu based on kemauan mereka gitu. Tergantung mereka maunya apa, tapi tetap diawasi. Nah, ketika anak sudah dewasa, beda lagi nih bentuk keterlibatannya. Mungkin kalau dulu ketika anak remaja, keterlibatannya kita masih bisa memberikan peraturan yang ketat, kita masih bisa mengawasi secara 24 jam. Nah, kalau dewasa kita mungkin bentuknya lebih ke ngobrol, lebih ke diskusi, lebih ke menanyakan pendapat anak, lebih ke ngasih nasihat, ngasih solusi, tapi bukan lagi kayak melarang. Misalnya anaknya udah umur 30 tahun tapi di rumah jam 5 sore maksimal udah harus di rumah ya gitu. Nah, itu keterlibatan yang jadinya berlebihan dalam tanda kutip yang akhirnya membuat anak tuh terbatas gitu. Dia tidak diberikan ruang untuk explore dirinya sendiri. Karena biar bagaimanapun, walaupun kita sebagai orang tua terlibat, tapi jangan lupa bahwa kita juga harus memberikan ruang untuk anak explore dirinya. Karena kalau misalnya kita terus nih yang terlibat, anak tuh kita terus yang bantu, justru khawatir nanti ke depannya antara tadi yang Kak Aryo bilang anak jadinya akan mencari pelarian ke tempat lain, atau justru nanti anak malah jadi tidak mandiri gitu loh. Anak malah jadi sangat bergantung sama orang tuanya. Ketika dia mengalami kesulitan tertentu, dia nggak bisa handle masalah dia sendiri, padahal secara usia harusnya idealnya dia sudah bisa ngehandle dan bertanggung jawab sama masalahnya sendiri. Oke, jadi kurang tough ya. Iya, atau jadi anak mami nanti ke depannya kan Dali kayak takut banget. Oke, ini based on what really happen right now. Kadang-kadang ketika si anak itu udah remaja, itu kan masih ada ego-ego yang keluar tuh ya. Sebagai gue anak remaja, gue udah dewasa karena dia lagi peralihan. Maka seringkali dia berpikir untuk enggak, gue bisa sendiri, gue mau keluar dari rumah, gue mau tinggal sendiri aja. Misalnya entah ngekos atau mungkin nyewa rumah atau nyewa apartemen gitu ya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Apakah kemudian harus memberikan pengertian-pengertian untuk mereka, gak bisa sayang, kamu harus stay di rumah aja sampai kamu udah dewasa apa segala. Nah tapi itu kejadiannya di teman-teman aku, akhirnya mereka memutuskan untuk, enggak, gue mau nikah muda aja. Supaya apa? Supaya gue bisa keluar dari rumah. Tapi sebenarnya menikah bukan solusi ya sayang. Bukan Dek, jangan ya Dek. Nanti yang ada kamu postingannya cuman, Yura, aku gak bisa Yura, aku bisa membuat. Maaf gue curhat, maaf gue curhat. Tapi banyak banget kan? Banyak banget. Banyak banget ya, akhirnya tuh, enggak, gue di umur 19-an gue mau nikah aja. Supaya apa? Supaya gue bisa keluar dari rumah. Tapi itu sebuah solusi ya. Terus apa yang dilakukan oleh orang tua sebaiknya? Aku setuju ya, aku menanggapi dulu tadi ya pernyataan bahwa menikah itu menjadi seolah jalan keluar dari permasalahan kita ketika ada di rumah. Jadi kayak, udah deh nikah aja gitu biar bisa keluar dari rumah. Karena kalau nggak nikah kan nggak diizinin keluar dari rumah. Benar, aku setuju banget Kak. Menikah itu bukan solusi gitu. Menikah itu dalam tanda kutip sebenarnya masalah baru. Which is kayak, kalau kita kayak main game gitu, anggaplah menikah ini level yang lebih tinggi dari sebelum kita menikah. Kalau sebelum menikah aja kita belum bisa solve the problem, kita belum bisa menyelesaikan permasalahan di level itu, lah gimana nanti kita masuk ke level yang lebih tinggi gitu. Kita kan harus bisa
mastery dulu nih, harus bisa menguasai, harus bisa menyelesaikan dulu problem kita di level yang sekarang, kemudian itu kita bisa belajar untuk masuk ke dalam proses yang lebih dalam, proses yang lebih kompleks. Nah, kalau untuk menanggapi hal-hal seperti ini, memang remaja itu adalah masa apa ya, katakan masa rebelnya manusia Yes, gitu. Jadi betul. emang di situ tuh egonya lagi tinggi-tingginya, lagi pengen eksplorasi, self-center banget, lagi semua-semua tuh tentang aku Iya. gitu. Makanya kenapa anak-anak remaja itu banyak yang lebih lebih memilih untuk mendengarkan teman-temannya atau mendengarkan katakanlah anak remaja yang sudah punya pasangan gitu ya. Mereka lebih mendengarkan pasangannya dibandingkan orang tuanya. Kenapa? Karena menurut mereka teman-teman sebayanya itu mengalami fase yang sama dengan mereka, jadi mereka berekspektasi kalau teman-teman sebayanya ini lebih paham sama mereka. Itulah kenapa sebagai orang tua yang memiliki anak remaja, kita harus belajar menjadi teman ngobrolnya si anak ini. Kita harus belajar untuk tidak selalu berada di atas nih posisinya, di atas anak yang kayaknya ngedikte anak gitu ya, nge-push anak, tapi yuk coba belajar untuk duduk bareng sama anak, sejajar sama anak, tanya anak maunya apa, anak ini kondisinya gimana, keluhannya apa, itu harus ditanya. Dan tentu situasi seperti ini tidak hanya bisa terbentuk ketika anaknya udah remaja. Misal dulu sebelum anaknya remaja, orang tuanya posesif gitu ya, cenderung mengekang, suka marah-marah dan sebagainya. Terus tiba-tiba begitu anaknya remaja di switch gitu. Ibunya atau ayahnya jadi pengertian, jadi yang kayak oh iya mau mendengarkan. Nah, anak pasti jadinya kaget loh. Kenapa tiba-tiba begini? Kemarin-kemarin nggak pernah ada komunikasi apa-apa. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa handle anak remaja dengan baik, itu tidak hanya ditentukan dari ketika si anak ini sudah remaja aja. Tapi dari sebelum dia masuk ke fase remaja, kita harus menciptakan si suasana ini. Sehingga ketika anak sudah remaja, prosesnya tidak terlalu sulit gitu loh untuk orang tua masuk ke dalam kehidupan si anak. Dan jangan lupa kalau kita ngomongin masalah hukum di Indonesia gitu kan, di bawah 17 tahun itu kan anak masih masuk ke dalam hak penuh dari orang tuanya. Jadi mau dia tinggal sendiri, mau dia ngekos, mau dia ke apartemen dan sebagainya, ya tetap secara hukum dia itu masih ada di bawah hak orang tuanya gitu. Itu yang kita nggak boleh lupa. Bener, makanya mungkin banyak banget kasus-kasus yang akhirnya kayak lah kan anaknya masih masih Underage underage gitu ya. Berarti itu it's okay gitu sebenarnya ya. Nah, dikit-dikit. Makanya itu. Jadi ada teman-teman aku yang bilang katanya di zaman sekarang tuh orang tua udah harus dibiasain untuk nggak ngejudge anaknya. Dalam artian kalau anaknya mau curhat apapun katanya ya lu dengerin aja. Lu jangan langsung kayak enggak, kamu nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Katanya udah dengerin dulu. Ya udah, pokoknya lu bikin si anak nyaman sampai si anak berpikir bahwa lu adalah temannya dia. That's it. Yes, betul. Kalau misalnya ada apa-apa, lu nggak setuju atau apa, nah lu kasih pengertiannya pelan-pelan. Jangan pas saat dia ngobrol. Itu bener nggak sih? Ya, bener banget Oke. Kak. Karena gini, jangan lupa bahwa anak-anak kita sekarang, anak-anak remaja sekarang, itu mereka hidup dengan perkembangan digital yang begitu pesat ya. Kayak tadi kita udah bahas dari awal. Kadang banyak informasi yang anak kita ini sudah lebih tahu loh daripada kita sebagai orang tua gitu. Kita nggak tahu apa-apa, kita belum paham apa-apa, tapi anak kita ini sudah lebih paham. Nah, hal-hal ini yang kemudian membentuk generasi sekarang menjadi sosok yang lebih berani speak up, sosok yang lebih butuh pengertian, sosok yang lebih butuh perhatian. Dan kalau kita sebagai orang tua masih menggunakan cara-cara yang memang cukup nge-push, cukup diktator seperti itu, tentu ini akan membuat anak akan semakin jauh. Kenapa? Karena tadi anak merasa bahwa, oh saya bisa melakukan banyak hal di saat orang tua saya bahkan belum tahu apa yang sudah saya ketahui. Jadi akhirnya muncul kepercayaan diri dari mereka gitu ya, muncul ego dari mereka bahwa oh ya udah gitu, kalau misalnya saya tidak diterima oleh orang tua saya akan mencari tempat lain yang bisa lebih menerima saya. Beda sama kita zaman dulu ya Kak ya gitu. Kalau zaman dulu kan kita nggak tahu mau lari kemana selain di rumah gitu, karena digital juga tidak berkembang segitu pesatnya. Kita nggak tahu nih ada fasilitas apa sih yang bisa membantu kita, orang-orang di sekitar kita mengalami hal yang sama sama kita atau enggak. Kalau zaman sekarang kan anak remaja misalnya gitu ya curhat di sosial media. Nah, anak remaja lain kan pasti akan melihat, oh ternyata dia ngalamin hal yang sama ya sama aku. I feel you Kak gitu kan. Itu suka banyak banget gitu kan anak-anak remaja sekarang yang komen seperti itu. Jadi mereka secara tidak langsung mereka merasa bahwa oh ada orang lain juga yang ngalamin hal yang sama kayak aku loh. Jadi ya udah, kalau aku tidak diterima di sini,
ada tempat lain pasti yang mau menerima aku gitu loh. Tapi bahayanya dengan cara kayak gitu adalah takutnya nanti si anak ini jadi haus akan validasi. Yang ujung-ujungnya entah jadi overshare dengan curhat mulu. Atau yang ada takutnya malah jadi ya kayak yang terjadi akhir-akhir ini gitu. Dia segala sesuatu diomongin keluar, dia marah-marah, dia ngatain ibunya sendiri yang ya akan berbalik ke dianya juga. Iya bener-bener. Iya sih, karena sebenarnya kesehatan mental juga kan berdampak sama stigma sosial juga ya. Apalagi kayak ada komen-komen dari orang juga, itu bisa breakdown juga ke kitanya. Dan mungkin kalau misalnya dari Mbak Indah itu cara ngatasinnya gimana ya? Untuk terutama untuk kita-kita nih yang masih overthinking, OVT ini omongan orang. Aduh gimana ya guys? Iya karena kita gak bisa ngontrol omongan orang kan. Iya Jadi bener. gimana caranya kita sendiri gitu ya untuk ngontrol diri kita agar kemudian tidak malah jadi overthinking. Oke, ya bener banget ya, omongan orang itu sebenarnya kan salah satu hal yang tidak bisa kita kontrol. Dan salah satu hal yang membuat kita overthinking adalah ketika kita berusaha mengontrol atau ketika kita berusaha memikirkan hal-hal yang basically tidak bisa kita kontrol. Itu udah fix tuh, pasti bakalan overthinking. Nah, gimana caranya supaya kita nggak gampang kemakan sama omongan orang? Sebenarnya kita harus menentukan batasan sih, Kak. Gitu. Kita harus tahu kapan kita dengerin omongan orang, kapan kita mengabaikan, kapan kita menghindari. Itu kita harus tahu batasannya. Once kita merasa bahwa aku udah overwhelmed nih sama omongan orang, aku udah keganggu banget, aku udah ngerasa nggak nyaman banget, nggak apa-apa buat kita sebentar menjauh dulu dari situasi itu, gitu loh. Karena apa? Hal paling mudah yang bisa kita lakukan untuk membantu kita keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ya harus dihindari dulu kan situasinya. Kalau misalnya kita nggak mau kebasahan ya jangan deket-deket air. Kalau kita nggak mau kepanasan ya jangan keluar siang bolong ibaratnya gitu. Sama gitu. Ketika kita merasa, duh omongan dia kok nggak enak banget, duh ini komen-komen di sosial media kok nyebelin banget, ya yang bisa kita lakukan hindarin dulu gitu loh. Jangan dibaca dulu atau kayak jangan temuin orang yang mungkin ngomongnya nyebelin dulu gitu. Atau kalaupun ketemu ya nggak usah lama-lama, sebentar aja gitu. Dan sejujurnya itu adalah hal yang sampai sekarang pun aku masih suka lakukan gitu loh. Jadi kalau aku belajar untuk kayak oke, daripada aku membuang energiku gitu ya untuk orang-orang yang mungkin tidak memahami situasiku, tidak memahami kondisiku, ya lebih baik aku yang menghindar gitu. Karena ya betul, kita kan nggak bisa ngontrol orang lain. Kita nggak bisa bilang ke semua orang buat bisa nggak sih jangan ngomong kayak gitu, bisa nggak sih coba direm dulu, kan nggak bisa gitu. Karena ingat aja prinsipnya, kita cuma punya 2 tangan yang nggak bisa nutup mulut semua orang, tapi 2 tangan ini bisa nutup telinga kita. Itu aja yang dijadiin prinsip. Kak, oke, ini berkembang lagi pertanyaannya ya Kak. Berarti kalau di zaman now, boleh nggak sih kita nge-cut off toxic people? Boleh banget. Oke, terima kasih. Terima kasih, itu yang saya butuhkan. Gue sih udah langsung blok bye. Boleh banget, nggak apa-apa. Karena maksudnya gini, kan dulu tuh suka ada istilah jangan pilih-pilih teman gitu. Aku sih sejujurnya personally kurang setuju ya gitu. Maksudnya kayak justru kita harus milih-milih teman. Kenapa? Karena buat apa kita berteman sama seseorang yang tidak memberikan value positif ke kita. Karena kan gini loh, kita tuh berelasi sama orang lain, mau itu berteman, rekan kerja, mau itu berpasangan, fungsinya atau tujuannya kan adalah untuk membawa dampak dan manfaat positif ya ke diri kita sendiri. Kalau kita sadar orang ini toksik, ngasih dampak negatif ke kita, nggak apa-apa sebenarnya untuk kita cut off gitu. Cuman mungkin cara kita meng-cut off-nya yang harus diperhatikan. Jangan tiba-tiba kayak udah menghilang gitu aja. Mungkin kita bisa pelan-pelan. Kalau misalnya memang memungkinkan, kita bisa ngomong baik-baik sama dia. Tapi kalau ternyata, aduh nggak bisa diomongin, yang ada nanti malah kita yang diserang balik, kita yang disalahin, ya nggak apa-apa. Untuk kita mau, kalau di sosial media kita mau mute dia, kita mau hide dia gitu, atau bahkan ngeblok sekalian gitu, karena ini orang udah terlalu toksik, nggak apa-apa banget gitu. Jadi prinsip utamanya ya selamatkan diri kita dulu lah gitu loh. Oke. Berarti kalau ini balik lagi ya tentang sosial media, kan saat ini sosial media tuh bisa menjadi bumerang. Sisi positifnya ada banyak banget, karena kita dapat banyak info dari sana gitu ya. Kita bisa belajar banyak. Gue tahu gimana caranya ngebersihin kaca di kamar mandi supaya dia nggak berkerak, itu dari sosial media. Bener. Which is tuh ngebantu banget buat hidup aku saat ini. Sangat tapi, memudahkan. Iya memudahkan banget. Tapi di sisi lain berarti ada dampak-dampak negatifnya juga dari sosial media. Gimana cara kita menghandle dampak negatif dari sosial media itu sendiri nih, Mbak Indah? Oke. Hal paling penting yang harus kita lakukan adalah be real gitu loh. Maksudnya be aware terhadap diri kita bahwa hey, kehidupan kita yang nyata itu adalah kehidupan yang berada di luar sosial media
bukan kehidupan kita yang ada di sosial media. Banyak di antara kita yang kadang lupa untuk menempatkan mana sih prioritas kehidupan kita. Banyak orang yang akhirnya lebih mementingkan untuk update sosial media, scrolling sosial media, memperhatikan isi sosial media. Betul banget, manfaatnya banyak banget. Tapi jangan lupa bahwa ada orang-orang lain di luar sana, di dunia nyata, yang kita tuh harus interaksi loh, yang kita tuh harus bersosialisasi. Jadi, kalau misalnya kita udah ngerasa overwhelmed sama social media, kita udah mulai ngerasain dampak-dampak negatifnya, nggak apa-apa untuk kita away dulu sebentar dari social Hmm. media. Makanya banyak kan anak-anak sekarang tuh yang suka ngomong katanya detox sosial media, ya Iya. kan? Mereka suka diaktif sebentar account-nya gitu, beberapa hari atau beberapa minggu mereka nggak aktif social media dulu, nggak apa-apa gitu, kita recharge energi kita dengan hal yang lebih real, dengan sesuatu yang memang secara nyata tuh bisa kita temui. Karena memang betul loh gitu, sesuatu yang kita lakukan lewat social media itu drain energi kita secara Iya. fisik ataupun mental. Jadi kita juga harus bisa mengukur kalau misalnya kita wah ini udah nggak sehat nih buat kita gitu, ya udah kita tinggalin dulu. Karena kan sebenarnya sekarang juga social media punya fitur ya gitu, kita di handphone kita, di social media kita ada fitur untuk membatasi berapa lama penggunaan maksimal kita dalam satu hari. Nah ini tuh bisa banget dimanfaatkan untuk apa? Supaya nggak ngabisin social baterai kita di dalam social media gitu. Padahal ada orang lain, ada keluarga di rumah, ada teman-teman di kantor, misalnya ada teman-teman di kampus, atau ada pasangan yang juga harus kita interaksiin gitu loh. Jadi jangan sampai sosial media menjadi wadah atau fasilitas yang sifatnya malah jadi lebih dominan untuk kita berinteraksi dibanding kehidupan nyata kita. Itu yang harus diperhatikan. Ya, ini juga miris seperti hal yang terjadi kemarin gitu ya. Ada salah satu mahasiswi di Yap. Surabaya, masih berumur 20 tahun yang mengakhiri hidupnya. Ini juga cukup menyedihkan karena yang mahasiswa ini lakukan adalah dia hanya memberikan informasi kepada teman dan pacarnya tapi tidak kepada keluarganya. Jadi yang dikirim pesan itu cuma temennya sama pacarnya doang gitu ya. Dan kita jadi bertanya-tanya, kenapa nggak orang tuanya? Dia nitipin pesan sih untuk orang tuanya tapi lewat temennya gitu. Sehingga akhirnya kita tuh jadi banyak berpikir, berarti sebenarnya peran orang tua itu penting banget dan gak cuman ketika masa kecil aja. Tapi ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Indah bahwa jangkanya harus panjang. Ya. Bahwa sampai kapanpun dia akan tetap jadi anak kita, maka harus tetap dibina, dibimbing ibaratnya. Agar kemudian dia tuh memahami posisinya. Posisinya. Sebagai kita orang tua tuh kita tetap teman juga loh gitu. Kita juga, karena kan ketika kita jadi orang tua, sebenarnya bukan si anak yang belajar, kita juga sebagai orang tua belajar gitu ya. Itu sih. Bener. Mbak Indah. Setuju banget. Karena kan emang nggak ada sekolahnya ya, jadi orang tua tuh Iya, nggak ada itu sekolahnya. bener-bener. Jadi ya orang tua juga memang belajar sebenarnya. Dan yang tadi kita sempat bahas juga Ya. sih Kak, kayak zaman dulu mungkin orang tua ngerti tentang ABC, tapi zaman sekarang banyak yang orang tua tuh justru belajar dari anak. Gimana sih kok cara buka sosial media gimana? Ya. Apalagi waktu kemarin pandemi ya gitu kan, kita nih sebagai orang dewasa atau mungkin para orang tua dituntut untuk bisa memahami digital gitu loh, memahami teknologi dengan anaknya udah mulai PJJ nih, pembelajaran jarak jauh, udah harus Zoom meeting, udah harus Google meeting misalnya gitu kan. Ya udah mau nggak mau kan orang tua juga harus belajar yang tadinya nggak biasa video online seperti ini gitu kan, atau video conference kayak gini, akhirnya mereka juga belajar. Yang kadang justru anaknya lebih tahu caranya dibanding Iya. orang tuanya sendiri. Jadi ya betul, aku setuju banget. Menjadi orang tua dan anak tuh sebenarnya dua-duanya sama-sama belajar Betul, kok. Iya. betul. Tapi dari sini kita juga sama-sama tahu ya bahwa kita harus mikir-mikir juga kalau kita sudah seusia segini, apakah kita sudah siap untuk punya anak. Jangan Yes. sampai kita punya anak hanya untuk egois diri sendiri aja kayak, ya gue pengen banget orang tua gue nimang cucu. Nggak gitu, arahnya bukan ke situ. Karena yang tanggung jawab adalah kita sebagai orang tuanya. Betul. Kalau kita ngerasa belum siap, nggak usah dulu kali ya. Ntar dulu ya. Nanti dulu Gitu. aja, kalau udah siap baru. Harus udah ada plan-nya ya. Iya, harus ada plannya, Udah. apalagi secara finansial juga. Iya. Secara uang pangkal di zaman sekarang, mohon maaf. Aduh, SPP, aduh. semesteran, belum les-les. belum les-les bener. Oke, Kak, ini terakhir mungkin kalau ada teman-teman yang saat ini sangat membutuhkan bantuan karena merasa bahwa secara mental dia tidak sebaik-baik saja. Itu sebenarnya bisa menghubungi kemana sih Kak? Apakah ada hotline-nya yang bisa dihubungi kah dalam keadaan terdesak? Oke, sebenarnya kalau hotline ada banyak sebenarnya, teman-teman sebenarnya bisa cari ya gitu di searching di internet, itu sebenarnya ada banyak. Tapi kalau misalnya memang mau menjadi catatan gitu, yang pertama ada layanan sejiwa namanya. Ini layanan yang Oke. memang dibentuk oleh Kemenkes pada tahun 2020. Saat itu penggunaannya untuk
para korban dari COVID-19 yang memang terdampak secara psikologis, jadi diberikan layanan sejiwa ini. Teman-teman bisa menghubungi ke 119 dengan extension 8, itu bisa digunakan. Tapi kalau misalnya memang ternyata ada urgency lain, bisa juga menghubungi call center Kemenkes gitu di 15567. Nah, sisanya ada banyak banget layanan kesehatan mental yang memang di-provide juga oleh pemerintah ataupun misalnya memang ini non-government organization juga ada banyak banget. Tapi karena isinya itu adalah mereka nomor-nomor handphone ya gitu, nomor-nomor handphone yang mungkin bisa ditelepon langsung atau bisa di WA. Jadi teman-teman bisa lihat sebenarnya banyak banget itu. Kita klik di Google search gitu ya, kita bilang bahwa hotline layanan kesehatan mental itu muncul kok banyak banget. Jadi tinggal dipilih aja mana yang sesuai kebutuhan, mana yang paling memungkinkan. Oke, dan sekali lagi kalau teman-teman saat ini berpikir bahwa kayaknya ada yang salah dengan mentalnya masing-masing, it's definitely okay pergi ke psikolog, gak apa-apa, beneran deh. Ya, normalize semuanya ya. Normalize aja, nggak kayak zaman dulu ketika kita kecil kayaknya kalau kayak sekarang nih ya, kalau ngobrol sama orang tua aku pergi ke psikolog tuh selalu kamu kenapa? Kamu gila ya gitu. Enggak, itu bukan tentang masalah gila, tapi mungkin kita ada trauma masa kecil lah, mungkin kita ada masalah-masalah yang kita hadapi yang kita tuh nggak sadar secara fisik, tapi mental kita kena ya. Iya, apalagi kalau misalnya sekarang kan banyak yang bilang daripada kita cerita ke temen dikasih tau ke orang lain mending ke psikolog. Bener. Iya sih, kayak lebih safety gitu loh. Dan ingat di zaman sekarang gak ada yang safety ya, bahkan close friend aja bisa kesebar teman-teman. Jadi mendingan ke psikolog langsung aja, karena psikolog mah ada janjinya. Jadi mereka gak mungkin nyebarin kemana-mana ya. Mbak Indah ya. Terikat gitu. Yes, benar-benar. Kita disumpah untuk menjaga kerahasiaan klien. Bener, mereka mah gak mungkin comel kayak close friend kamu. Dan gak akan judging ya. Dan gak akan judging karena mereka membantu. Mbak Indah, kita boleh tahu gak sih dirimu praktek di mana gitu? Oh, kalau aku praktek mandiri Kak, jadi memang aku praktek sendiri. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang butuh bantuan secara profesional, bisa cek aja di Instagram aku, ada linknya di bio aku. Jadi nanti bisa dicek alurnya, prosesnya, detailnya, sistematikanya seperti apa, ntar bisa dicek lebih lanjut di situ. Nah, Instagramnya apa tuh, boleh di-share gak sih? Mbak Indah? Yes, halo? Oh, akun Instagramnya apa tuh, boleh di-share gak? Oh, oke, akun Instagram aku @sundariindah. Oh, nice name. Aku follow sekarang. Oke, baik, terima kasih Kak. Kamu kenapa? Apa? Sini cerita sama Om. Aduh, Gak maksudnya secara umur beda jauh soalnya. Secara umur beda jauh. Siapa tahu om-om ini udah punya pengalaman hidup. Dilihat-lihat kayaknya, aduh kurang ya. setelah dengar pernyataannya kok jadi kayak ada salah denger ya. Kayak kenapa salah pengertian, teman-teman sabar dulu, tenang dulu. Rame tuh di belakang tuh, rame tuh. Aku cuma mau bantuin aja teman-teman, gak ada maksud lain. Mbak Indah, makasih ya udah diajakin ngobrol pagi-pagi Mbak Indah. Thank you Mbak Indah. Thank you banget. Thank you, terima kasih Kak Aryo, Kak Zafira, thank you banget. Sama-sama, sehat-sehat terus. Sampai bertemu lagi. Thank you.